Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 12, yaitu manajemen user and group. Di sini kita akan mempelajari 6 materi. Yang pertama, kita akan membuat user dengan user add. Kedua, option pada user add. 3, membuat user dengan add user. 4, membuat group. 5, menambahkan user ke 6, menghapus user dan group. 1. Membuat user dengan user add. Oke, langsung saja kita masuk ke terminal. Nah, seperti yang kalian ketahui, sekarang kita memiliki dua user. Yang pertama adalah user biasa, di mana jika saya ketikkan who am I, maka sekarang saya sedang berada pada user Umi. Dan yang kedua adalah user root. Jika saya ketikkan SU, kemudian kita ketikkan who am I, maka sekarang saya sedang berada di user root. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membuat user dengan user add. Oke, misalkan kalian sedang berada di sebuah perusahaan yang terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server, lalu kalian memiliki 5 sistem engineer dan itu lebih dari satu ya. Otomatis kalian harus membuat user baru untuk engineer-engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user digunakan untuk banyak orang atau engineer. Nah, di sini juga berguna untuk tracking kesalahan. Misal, jika 5 engineer itu mungkin memakai satu user saja, dan nanti jika ada kesalahan konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa penyebab kesalahan tersebut. Misalkan, kalian membuat banning feature untuk 5 engineer tersebut, seperti contoh, user 1 untuk engineer 1, dan user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti jika user 2 yang melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa engineer 2 lah yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, di sini kita akan membuat user. Sebelumnya kita keluar dulu dari home root. Lalu masuk lagi ke dalam user root, kita ketikkan su, kemudian strip. Kita masukkan password. Di sini kita dapat melihat user apa saja yang sudah ada pada Linux dengan menggunakan command cat/etc/passwd. Kemudian enter. Oke, bisa kalian lihat di sini terdapat banyak sekali data-data dari user yang ada. Di sini terdapat root, daemon, bin, sys, dan lain-lain. Tetapi itu kita tidak bisa login. Bisa dilihat di sini terdapat tulisan no login ya, karena dia sudah ada dari sistem. Nah, jika saya scroll ke bawah, di sini terdapat ini. Nah, jika kalian membuat user baru, maka dia juga akan muncul di sini. Oke, langsung saja kita buat user barunya. Di sini saya akan membuat user 2 dengan menggunakan command user add user 2. Lalu enter. Kemudian kita akan cek dengan perintah cat/etc/passwd. Lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini user 2-nya sudah tertampil ya. Kemudian kita akan coba masuk ke user 2 dengan perintah su user 2. Lalu enter. Bisa kalian perhatikan bahwa di sini kita sudah masuk pada user 2. Kita coba ketik who am I. Nah, dia akan muncul user 2 karena kita sedang berada di user 2. Tapi jika kita ingin masuk terlebih dahulu ke user kita sebelumnya, lalu baru masuk ke user 2, kita bisa menggunakan command su, lalu nama usernya. Kemudian saya akan masuk ke user 2 dengan perintah su user 2. Nah, di sini dia meminta password, yang mana tadi kita tidak dimintai passwordnya, maka kita tidak bisa login ke dalam user 2-nya. Tetapi kenapa tadi kita bisa login? Karena tadi kita menggunakan home root, jadi kita bisa login. Maka di sini saya akan membuat password baru untuk user 2.
Yang pertama kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, kita ketikkan su. Kemudian kita ketikkan komen passwd user 2. Lalu enter. Kemudian di sini saya akan masukkan password barunya. Lalu enter. Kemudian kita masukkan ulang passwordnya. Lalu enter. Oke, kemudian saya akan coba su user. Lalu enter. Dan di sini sudah masuk ke user pertamanya. Kemudian saya akan coba lagi su umi, lalu enter. Selanjutnya di sini saya akan coba ketikkan su user 2. Lalu masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam user 2-nya. Bagi kalian yang belum tahu, kenapa tampilan atau lambang dari user 2 itu berbeda dengan user umi atau user pertama? Oke, yang pertama kalian bisa cek di chat/etc/passwd. Perhatikan di sini base-nya beda ya. Jika user umi di sini itu menggunakan /bin/base dan user 2 di sini menggunakan /bin/sh. Jadi berbeda ya antara base dan sh. Nah, itulah yang membuat tampilan user 1 dan user 2 itu berbeda. Dan perbedaannya lagi yaitu jika bin sh di sini tidak bisa output complete, tetapi jika yang bin base itu bisa output complete. 2. Option pada user add. Oke, langsung saja kita buka terminal. Nah, jika kita ketikkan perintah chat/etc/passwd lalu enter, bisa kalian lihat di sini terdapat dua user. Yang pertama itu umi dan yang kedua itu user 2. Yang pertama itu umi, yang dimana ini terdapat pada /bin/base, dan yang kedua ini ada user 2 yang terdapat pada /bin/sh. Di sini jika kalian masuk menggunakan user 2, kita coba ketikkan su user 2. Kemudian kita masukkan passwordnya. Jadi tampilan pada user 2 itu seperti ini. Tapi jika bin base itu tampilannya seperti user umi. Jadi dia lebih panjang daripada yang sh. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat user baru kemudian menambahkan home directory pada user tersebut dan juga mengganti shell menjadi /bin/base. Kita exit terlebih dahulu. Untuk membuat user kita harus masuk ke dalam root. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan password. Kemudian kita ketikkan comment user add min help. Bisa kalian lihat di sini terdapat banyak sekali option ya. Tetapi di sini terdapat salah satu option penting yaitu min m. Jadi min m di sini digunakan agar user yang kita buat itu juga dibuatkan home directory. Selanjutnya jika kita scroll ke bawah terdapat option min s yaitu shell, di mana nanti kita akan membuat shell dengan /bin/base. Untuk cara membuatnya kita ketikkan perintah user add min m min s /bin/base, kemudian nama user yang akan kita buat. Misal di sini saya akan membuat user 3, berarti saya ketikkan user add min m, kemudian min s /bin/base user 3, lalu enter. Kemudian kita akan coba cek dengan perintah chat/etc/passwd. Lalu enter. Oke, bisa kalian lihat di sini terdapat user 3 dengan shell /bin/bash. Dan kita coba cek directory dari user 3 menggunakan perintah ls/home/. Lalu enter. Perhatikan di sini terdapat umi dan juga user 3. Sedangkan user 2 karena shellnya itu /bin/sh, maka dia secara default tidak dibuatkan home directory-nya. Tetapi jika kita login menggunakan user 3, kita ketikkan su user 3.
lalu enter. Lalu kita masuk lagi ke user 3. Perhatikan di sini kita dimintai password, sedangkan sebelumnya pada saat kita membuat user 2 itu tidak dimintai password. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita login pada user 3 menggunakan root, maka dia otomatis akan login. Nah, tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, maka dia akan meminta password. Jadi di sini kita buat dengan masuk ke root terlebih dahulu, kemudian masukkan passwordnya. Untuk membuat passwordnya, kita ketikkan password user 3. Lalu enter. Kita ketikkan password barunya. Lalu enter. Kita ketikkan ulang. Kemudian kita exit. Di sini kita coba login menggunakan user Umi. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita cd. Sekarang kita login dengan user 3. Kita ketikkan su user 3. Kemudian kita masukkan password user 3-nya. Bisa kalian lihat di sini kita sudah login menggunakan user 3. Jika kita ketikkan whoami, di sini akan menampilkan nama user 3. 3. Membuat user dengan add user. Oke, langsung saja kita buka terminal, kemudian kita masuk ke dalam root menggunakan perintah su-l, kemudian enter, kita masukkan passwordnya. Kemudian kita ketikkan komen add user, lalu beri nama usernya. Misal di sini saya beri nama user 4. Lalu enter. Di sini secara default comment add user ini telah membuat home directory, yaitu /home/user 4. Di sini kita diminta untuk membuat password baru pada user 4. Kita ketikkan password barunya. Kemudian kita konfirmasi ulang. Di sini kita bisa mengisi full name-nya, tetapi jika kalian tidak ingin mengisinya, bisa enter saja. Untuk perintah selanjutnya, saya akan enter saja. Di sini kita ketikkan y saja. Lalu enter. Kemudian kita coba ls/home, lalu enter. Kalian bisa lihat di sini saya memiliki user 4. Selanjutnya jika saya ketikkan tail/etc/passwd, lalu enter, dan di sini kita telah memiliki user 4 dengan /bin/h. Jadi tail ini digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd. Jadi pada add user kita telah memiliki shell dengan bin/bash. Kemudian dia juga akan otomatis membuat home directory di sini. Ini kita clear aja. Kita akan coba login pada user 4. Kita ketikkan su user 4. Dan di sini kita berhasil masuk pada user 4. Selanjutnya jika kita cd lalu pwd, maka di sini akan tertampil direktorinya, yaitu /home/user 4. 4. Membuat grup. Jadi, grup di sini berfungsi untuk menggabungkan ataupun menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk, misalkan, kita memiliki 5 user. Kemudian kalian ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3, maka kita harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Nah, tetapi jika kalian membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita berikan permission. Langsung saja kita masuk ke terminal. Jadi untuk membuat satu grup, kita menggunakan command group add. Tetapi kita harus login dulu ke dalam root. Kita ketikkan su strip. Sebelum itu saya akan coba cek apakah sudah ada grup di dalam Linux-nya. Kita ketikkan chat/etc/group. Lalu enter. Nah, ternyata di sini sudah ada grup ya. Jika kalian ingat pada video sebelumnya, ketika kita membuat user, maka dia secara default akan membuat grupnya tersendiri. Kemudian di sini saya akan membuat grup lagi menggunakan command group add. Kemudian masukkan nama grup yang akan dibuat, misal grup 3. Lalu enter. Sekarang akan kita coba lihat dengan cara ketikkan chat/etc/group. Lalu enter. Kalian bisa lihat di sini sudah ada ya grup 3-nya. Selanjutnya saya akan coba lagi membuat grupnya menggunakan nama grup 4. Kita ketikkan group add grup 4.
lalu enter. Kita coba lihat, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini juga grup 4 sudah terlihat ya. 5. Menambahkan user ke grup. Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba membuat user masuk ke dalam suatu grup. Nah, sebelum itu kita akan belajar melihat user tersebut masuk ke dalam grup mana. Di sini kita menggunakan komen ID. Lalu masukkan nama usernya. Di sini saya akan masuk ke dalam user Umi, berarti kita ketikkan ID Umi. Jadi output inilah grup yang dimasuki oleh user Umi ya. Jadi user Umi adalah user pertama yang saya buat pada proses instalasi. Kemudian saya akan coba lihat pada user lainnya. Misalkan saya akan melihat pada user 2. Kita ketikkan ID user 2. Dan bisa kalian perhatikan di sini user 2 hanya masuk pada user 2 saja. Selanjutnya saya akan mencoba lagi pada user 4. Kita ketikkan ID user 4. Dan di sini juga sama ya. User 4 hanya masuk pada user 4 saja. Nah, di sini saya akan memasukkan user 2 ataupun user 4 ke dalam suatu grup. Oke, saya akan coba ketikkan chat/etc/group terlebih dahulu. Di sini sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 4. Nah, untuk memasukkan user ke dalam suatu grup, sebelum itu di sini saya akan cek terlebih dahulu menggunakan komen usermod min help. Dan perhatikan di sini dia akan menampilkan option yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini terdapat strip G. Dan di sini juga terdapat option min A kecil, yaitu untuk menambahkan. Yaitu langsung saja saya akan ketikkan komen usermod min G besar, kemudian masukkan nama grup yang akan digunakan, misalkan grup 1. Lalu usernya, misal itu user 2. Kemudian enter. Selanjutnya kita coba cek ID pada user 2. Kita ketikkan ID user 2. Lalu enter. Dan perhatikan di sini user 2 sekarang telah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Kemudian saya akan coba lagi memasukkan user 4 ke dalam grup 1. Kita ketikkan usermod min G besar. Kemudian grup 1. Lalu user 4. Kemudian enter. Kita cek ID user 4. Oke, sekarang user 4 juga telah masuk ke dalam grup 1. Tetapi jika kita cek ID user 2, di sini juga sama ya, sudah bergabung keduanya. Misalkan kalian ingin menambahkan user 2 ke dalam grup 2, caranya yaitu dengan menambahkan suatu option, yaitu menambahkan min A kecil atau append. Langsung saja kita ketikkan usermod min A kecil lalu G besar. Kemudian masukkan nama grupnya yaitu grup 2. Lalu nama usernya user 2. Lalu kita coba enter. Kemudian kita cek ID user 2. Dan perhatikan di sini user 2 telah masuk pada grup 1 dan juga grup 2 ya. 6. Menghapus user dan grup. Langsung saja kita masuk ke terminal, kemudian kita masuk ke dalam root. Jadi untuk perintah menghapus user ataupun grup, kita menggunakan perintah userdel min help, lalu enter. Bisa kalian lihat di sini terdapat beberapa option. Salah satunya adalah min R kecil atau remove. Jadi min R ini kita gunakan untuk menghapus home directory-nya juga. Oke, langsung saja kita ketikkan userdel min R kecil. Misalkan di sini saya akan menghapus user 4, berarti kita ketikkan user 4. Lalu enter. Kemudian kita coba ls. Nah, jadi di sini ada peringatan bahwa user 4 tidak bisa dihapus hanya dengan menggunakan komen min R. Jadi untuk menghapusnya bisa menggunakan komen userdel, kita ketikkan userdel minus fr lalu user 4. Kemudian kita enter. Kita coba ls/home lalu enter. Dan perhatikan di sini user 4-nya sudah hilang ya. Kemudian jika kita login ke user 4, kita ketikkan su user 4, maka di sini dia tidak akan bisa login lagi karena sudah dihapus. Selanjutnya kita akan coba belajar menghapus suatu grup.
Nah, jadi untuk menghapus sebuah grup itu sama dengan menggunakan komen grup del. Kemudian nama grupnya, misal saya akan menghapus grup 3. Kita masukkan grup 3, lalu enter. Kita akan coba lihat dengan komen chat /etc/group. Lalu enter, dan perhatikan di sini bahwa user 3-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba lagi menghapus grup 4. Kita ketikkan grup del grup 4, lalu enter. Kita coba lihat chat /etc/group, lalu enter. Oke, bisa kalian lihat di sini user 4 juga sudah terhapus. Dan sekarang kita hanya mempunyai 2 grup saja, yaitu grup 1 dan juga grup 2. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.